Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channelnya Dimas Ilham Official. Buat yang baru gabung, saya jelaskan bahwa channel ini membahas tentang persiapan untuk menghadapi soal tes calon pegawai negeri sipil. Jadi buat teman-teman semua yang memiliki cita-cita untuk menjadi pegawai negeri sipil, ikuti terus channel ini. Oke, pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal yang sudah saya siapkan. Kita bahas dengan cara-cara belajar efektifnya untuk mengingat ya. Khususnya pada kesempatan kali ini adalah tentang tes wawasan kebangsaan. Oke, langsung aja tanpa berpanjang lebar, langsung aja kita mulai dari nomor 1. Nilai praksis merupakan implementasi dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gunung meletus, banyak relawan yang membantu logistik untuk korban bencana alam tersebut. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan dari nilai praksis Pancasila untuk sila keberapa? A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau menemui soal-soal seperti ini, kira-kira teman-teman akan menjawab apa? Ya, silakan untuk dijawab sesaat ya. Oke, langsung aja kita bahas teman-teman. Di sini ada kata nilai praksis ya. Nilai praksis yang ditanyakan dalam soal. Nilai praksis itu secara mudah dipahami adalah implementasi atau realisasi dari nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kata kuncinya pada soal ini adalah membantu korban bencana ya. Membantu korban bencana. Ini nilai yang diimplementasikan. Nah, kalau membantu korban bencana itu kira-kira sesuai dengan sila berapa? Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena membantu korban bencana ya, ini kan tentang kemanusiaan ya. Membantu korban bencana adalah berbicara masalah itu ya sangat erat kaitannya dengan masalah kemanusiaan. Jadi nomor 1 jawabannya adalah B. Lanjut ya teman-teman, langsung nomor 2 kita bacakan. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki 3 nilai, yaitu nilai dasar, instrumental, dan praksis. Di bawah ini yang merupakan pernyataan tepat untuk nilai instrumental adalah A. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29 UUD tahun 1945. B. Pancasila terdiri dari 5 nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. C. Menjaga ketenangan saat hari raya Nyepi merupakan wujud perilaku sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. D. Pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara serentak merupakan implementasi dari nilai kerakyatan. Dan E. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan perwujudan nilai Pancasila dan ketentuan dalam UUD 1945. Nah, di sini yang merupakan nilai instrumental kira-kira apa, teman-teman? Coba dijawab ya. Nilai instrumental. Oke, langsung aja kita jawab. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29 UUD 1945. Mengapa begitu? Oke, kita munculkan nilai instrumental ya. Nilai instrumental itu secara mudah dipahami adalah tentang penjabaran dari aturan yang lebih tinggi kepada aturan yang lebih spesifik, atau aturan yang lebih umum kepada aturan yang lebih spesifik. Contohnya penjabaran dari UUD kemudian dijabarkan pada aturan yang di bawahnya, bisa undang-undang dan lain sebagainya. Nah, sedangkan nilai dasar ya, kalau nilai dasar itu nilai utama ya, yaitu ideologi sendiri. Dalam hal ini adalah Pancasila ya. Kemudian nilai praksis itu
adalah ya implementasi dari Pancasila. Secara mudahnya diingat-ingat adalah kalau nilai dasar itu nilai utamanya, nilai ideologinya. Nah, dalam ini Pancasila ya, itu ideologinya Pancasila ada 5 sila ya, itu masuk nilai dasar. Kemudian bicara nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai Pancasila UUD itu supaya bisa diimplementasikan, kan perlu ada aturan-aturan yang lebih teknis, lebih spesifik. Nah, itu ada nilai-nilai namanya nilai instrumental. Kemudian untuk nilai praksis itu nilai yang sudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu cara mudahnya untuk memahami. Nah, begitu teman-teman. Oke, langsung aja ya kita nomor 3. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita lanjut ke nomor 3, jangan lupa subscribe, share ya, like, komen ya. Subscribe, share, like, komen. Nah, kita tunggu ya. Semoga video ini membantu teman-teman dalam belajar. Oke, langsung aja lanjut nomor 3. Kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dipegang oleh A. Hakim, B. Polisi, C. Mahkamah Agung, D. Jaksa, E. Pengacara. Nah, coba teman-teman jawab ini. Ya, kita beri waktu sesaat. Kira-kira jawabannya apa teman-teman kalau menjawab? Jawaban yang tepat dari nomor 3 ini adalah yang C, Mahkamah Agung. Mengapa begitu? Nah, berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Jadi dasar hukumnya adalah di pasal 24 ayat 1 UUD 1945 ya. Di situ kekuasaan kehakiman itu dipegang oleh Mahkamah Agung. Jadi sudah ada dasar hukumnya. Jadi sudah jelas ketika bicara masalah kekuasaan kehakiman, maka yang memegang adalah Mahkamah Agung. Selanjutnya nomor 4 ya teman-teman. Nomor 4. Serangan umum 1 Maret 1949 dalam momentum mempertahankan kemerdekaan Indonesia terjadi di A. Malang, B. Semarang, C. Surabaya, D. Bandung, E. Yogyakarta. Di mana teman-teman? Coba. Ada yang ingat? Nah, coba dijawab ya. Oke, langsung aja kita kasih tahu jawabannya. Jawaban yang tepat adalah E. Di Yogyakarta. Serangan umum 1 Maret itu terjadi di Yogyakarta. Bahkan ketika teman-teman mengunjungi Yogyakarta, ya tepatnya di titik 0 km itu di dekat Malioboro itu ada monumen serangan umum 1 Maret. Nah, itu menjadi pengingat bukti sejarah bahwa tragedi serangan umum 1 Maret 1949 itu terjadi di kota Yogyakarta. Jadi kita juga punya jembatan keledai teman-teman, jembatan keledai untuk mempermudah ketika soal ini muncul di kemudian hari. Ketika teman-teman menghadapi ada pertanyaan serangan umum 1 Maret itu terjadi di mana, maka kita punya jembatan keledai namanya Sumyo. Jadi Sumyo. Jadi teman-teman ingat aja istilah Sumyo, SUMYU, yaitu serangan umum 1 Maret terjadi di Yogyakarta. Sumyo, serangan umum 1 Maret Yogyakarta. Itu cara untuk mudah mengingat Sumyo gitu. Jadi membuat istilah-istilah yang untuk mempermudah ketika kita mau mengingat sesuatu. Jadi, langsung lanjut ya nomor 5. Nomor 5. Sejarah proklamasi cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah usulan dari A. Margonda, B. Khairul Saleh, C. Sayuti Melik, D. Soekarni, E. Wikana. Nah, ini juga cukup menguras hafalan ya, Jadi teman-teman kira-kira menjawab apa? Langsung aja kita jawab. Jawaban yang tepat adalah D. Soekarni. Nah, mengapa Soekarni? Nah, Soekarni yang berasal dari golongan muda mengusulkan bahwa yang menandatangani teks proklamasi tidak harus semua orang yang berada di rapat penyusunan teks proklamasi, namun cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Begitu teman-teman, jadi kronologinya Soekarni mengusulkan penandatanganan teks proklamasi. Oke, cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen ya teman-teman, biar bisa mengikuti terus video-video dari kita. Jadi belajar CPNS itu tidak bisa SKS, sistem kebut semalam, karena beban materinya sangat berat dan dituntut untuk meraih nilai setinggi-tingginya, karena akan ada passing grade yang mana
antar peserta akan saling bersaing untuk memperebutkan kuota. Jadi cara paling tepat efektif untuk belajar CPNS adalah belajar dari jauh-jauh hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.